Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan saya kesempatan sehingga saya masih bisa menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Strategis Ketatabogaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya memasuki materi, perkenalkan, nama saya Munir dengan nomor induk 230207601002, Prodi D4 Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video saya kali ini yaitu ingin menjelaskan tentang beberapa materi yang telah kami presentasikan, dan adapun topik materi yang akan saya bahas yaitu brownies tempe. Baik, adapun beberapa materi yang ingin saya jelaskan yaitu 1. Materi gastronomi, materi food style, materi photographer, materi desain, materi research and development chef, materi food writers, dan materi food artist. Langsung saja penjelasan ringkas mengenai materi di atas. Yang pertama yaitu 1. Pengertian mengenai materi gastronomi. Gastronomi adalah studi yang mencakup segala aspek terkait makanan dan minuman termasuk penyajian, pengolahan budaya, sejarah, dan dampaknya terhadap kesehatan. Ini lebih dari sekedar memasak atau memakan makanan, tetapi juga memperhatikan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan bahkan politik yang terkait dengan makanan. Gastronomi membahas berbagai topik, mulai dari bahan baku, teknik memasak, hingga etika dan estetika dalam menikmati makanan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana makanan dan minuman mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka berdampak pada kesehatan budaya dan lingkungannya. Yang kedua yaitu pengertian food style. Food style dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai gaya makanan atau gayamu dalam bermasak. Ini merujuk pada cara unik di mana makanan disiapkan, disajikan, dan dikonsumsi. Ini mencakup berbagai aspek seperti teknik memasak, kombinasi rasa, estetika penyajian, pengaruh budaya, dan pertimbangan diet. Gaya makanan dapat bervariasi secara luas tergantung pada faktor-faktor seperti tradisi regional, tren kuliner, preferensi pribadi, dan batasan diet. Pada dasarnya ini adalah ekspresi unik dari kreativitas kuliner dan identitas individu atau budaya yang tercermin dalam cara makanan dihadapi dan dinikmati. Yang ketiga yaitu pengertian fotografer. Fotografer makanan adalah seseorang profesional yang khususnya menghususkan diri dalam memotret makanan. Tugas utama mereka adalah menciptakan gambar-gambar yang menarik dan menggunakan selera dari berbagai hidangan makanan. Mereka menggunakan pencahayaan, komposisi, dan estetika visual untuk menghadirkan makanan secara menarik dan menggiurkan di foto. Fotografer makanan juga sering bekerja sama dengan klien seperti restoran, perusahaan makanan, penerbitan kuliner, dan agen periklanan. Yang keempat yaitu pengertian food design. Food design merujuk pada pendekatan kreatif dalam merancang dan menyajikan makanan dengan memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan pengalaman pengguna. Ini melibatkan penghubungan prinsip-prinsip desain dengan elemen-elemen makanan untuk menciptakan pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Food design dapat mencakup berbagai hal, mulai dari desain kemasan, produk makanan, dekorasi hidangan, tata letak restoran, hingga pengembangan konsep restoran yang inovatif. Tujuan utamanya adalah untuk memperkaya pengalaman makan dengan menggabungkan unsur-unsur desain yang menarik dan fungsional sehingga meningkatkan nilai estetika dan kepuasan pengguna. Yang kelima yaitu pengertian research and development chef. Seorang research and development chef atau R&D chef adalah seorang profesional dalam industri kuliner yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan resep baru, menguji bahan-bahan, dan menciptakan inovasi dalam bidang kuliner. Tugas utama mereka adalah melakukan riset untuk mengidentifikasikan tren kuliner terbaru, menciptakan resep baru yang memenuhi kebutuhan pasar atau keinginan pelanggan, serta mengembangkan teknik memasak dan presentasi makanan yang unik dan menarik.
Pengertian food waiters. Seorang food waiters adalah seseorang yang secara profesional menulis tentang makanan, minuman, dan topik terkait kuliner. Tugas utamanya adalah untuk mengulas, meninjau, dan mengembangkan pengalaman gastronomi, baik itu dari restoran, kafe, warung makanan maupun dari perspektif masakan di rumah. Mereka sering mengeksplorasi berbagai aspek kuliner seperti sejarah makanan, budaya makanan, tren kuliner, resep dan kisah-kisah di balik hidangan dan minuman tertentu. Kemampuan mereka untuk menggambarkan rasa, aroma, tekstur, dan presentasi makanan dan minuman dengan kata-kata adalah kunci dalam pekerjaan mereka. Yang ketujuh adalah pengertian food artist. Istilah food artist biasa merujuk kepada seseorang yang menggunakan makanan sebagai medium untuk mengekspresikan kreativitas artistik mereka. Mereka mungkin menciptakan instalasi seni, karya seni 3 dimensi, atau karya seni lainnya yang melibatkan penggunaan makanan sebagai bahan utama. Food artist seringkali memanfaatkan berbagai macam makanan seperti buah-buahan, sayuran, daging, dan bahan makanan lainnya untuk menciptakan karya seni yang unik dan memikat. Tujuan mereka mungkin beragam, mulai dari menyampaikan pesan tentang isu-isu sosial atau lingkungan, hingga sekedar menciptakan keindahan visual yang menghibur. Penjelasan mengenai tempe. Tempe memiliki kisah yang panjang tentang inovasi kuliner dan kekayaan budaya yang membedakannya dari makanan kedelai tradisional Tiongkok dan Jepang. Tempe berasal dari ruang dapur tradisional suku Jawa. Makanan olahan kedelai ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kuliner masyarakat Jawa. Hal ini yang mendorong terangkatnya citra tempe ke tingkat internasional melalui modernisasi industri pada abad ke-20. Awal mula penemuan tempe, kehadiran tempe dalam budaya makanan suku Jawa terutama di Yogyakarta dan Surakarta ternyata sudah terdokumentasi sejak berabad-abad yang lalu. Dokumentasi seperti manuskripsi serta Cetniti dari abad ke-16 menunjukkan jejak kata tempe dalam pencantuman hidangan seperti jahe santen, tempe dan kandel seperti serundeng. Temuan ini memberikan gambaran bahwa tempe pertama kali diproduksi dari kedelai hitam oleh masyarakat pedesaan tradisional Jawa di daerah Mataram, Jawa Tengah dan berkembang sebelum abad ke-16. Asal-usul kata tempe dapat ditelusuri dalam bahasa Jawa kuno, di mana makanan berwarna putih bernama tumpi yang terbuat dari tepung sagu, tempe segar yang juga berwarna putih mirip dengan tumpi, sehingga dapat menciptakan ketertarikan histori. Selain itu, dokumen Kamus Bahasa Jawa Belanda tahun 1875 mencatat referensi terhadap tempe yang menambah dimensi sejarah lebih lanjut. Catatan sejarah mencatat bahwa pembuatan tempe dimulai selama era tanam paksa di Jawa pada 1875. Kala itu masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai sumber pangan. Fermentasi kedelai menggunakan kapang aspergillus menjadi teknik utama dalam pembuatan tempe. Dari Jawa, teknik ini merambat ke seluruh Indonesia seiring dengan migrasi masyarakat Jawa ke berbagai penjuru tanah air. Tempe dari masa ke masa selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, tempe berhasil menyelamatkan kesehatan para tawanan perang, mencegah disenteri dan busung lapar. Studi dari 1940-an hingga 1960-an menunjukkan peran krusial tempe dalam kelangsungan hidup tahanan Perang Dunia Kedua. Era akhir 1960-an dan awal 1970-an menandai perubahan dalam proses pembuatan tempe di Indonesia. Plastik menggantikan daun pisang sebagai bahan bungkus. Ragi tepung atau diproduksi sejak 1976 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menggantikan ragi tradisional dan kedelai impor menggeser kedelai lokal. Modernisasi industri pada tahun 1980-an didorong oleh peran Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau KOPTI, meningkatkan produksi dan memperkenalkan perubahan dalam teknik pembuatan tempe. Penggunaan starter komersial menggantikan daun waru sebagai inovasi. Tempe
Malang dan Purwakarta yang awalnya memiliki tekstur putih berbulu dan aroma yang lebih khas. Sejak tahun 1960-an hingga kini produksi tempe terus meningkat, membawa industri tempe menuju modernisasi pengembangan waktu, membawa industrialisasi dalam produksi dan penggunaan teknologi. Mesin penggiling kedelai otomatis digunakan untuk mempercepat produksi dan metode fermentasi yang lebih terkontrol ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tempe. Contohnya mesin otomotif mengupas kulit kedelai menggantikan pekerjaan manual yang memakan waktu. Dengan penempatan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada tahun 2009. Tepatnya SNI 3144/2009, tempe kedelai secara resmi didefinisikan sebagai produk hasil fermentasi dari biji kedelai. Menggunakan kapang Rhizopus sp. Dalam standar tersebut, tempe dijelaskan sebagai padatan kompak, berwarna putih keabu-abuan dengan aroma khas. Perkembangan industri tempe juga mencakup ekspor produk di pasar internasional. Tempe Indonesia berhasil menembus pasar Asia dan Eropa, mencerminkan popularitasnya sebagai makanan sehat dan bergizi. Terdapat inovasi dalam produk turunan tempe seperti tempe berbumbu dan berbagai rasa memberikan konsumen lebih banyak pilihan. Semua ini menunjukkan bagaimana industri tempe di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi peminatannya yang semakin meningkat di dalam dan luar negeri. Tempe yang tinggi kandungan proteinnya telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia yang padat dan memiliki pendapatan relatif rendah pada masa penjajahan. Namun terdapat fakta unik terkait istilah tempe yang pernah digunakan sebagai kata kiasan untuk merendahkan orang di perkotaan Jawa, terutama di Jawa Tengah. Istilah seperti mental tempe atau kelas tempe mengidentifikasikan suatu yang dianggap bermutu rendah. Presiden pertama Indonesia Soekarno bahkan mengingatkan rakyatnya untuk tidak menjadi bangsa tempe. Adapun topik olahan yang sempat saya paparkan yaitu brownies tempe, dan akan saya jelaskan berdasarkan materi di atas. 1. Gastronomi brownies tempe. Sejarah brownies tempe merupakan topik menarik yang mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Konsep brownies tempe yang memadukan kekayaan tempe dengan degradasi coklat telah mendapatkan popularitas secara global. Logo brownies tempe yang dirancang oleh Olivia S. menampilkan kombinasi warna orange, coklat, dan hitam yang masing-masing mewakili aspek unik produk. Latar belakang orange melambangkan energi dan keposilitan, sedangkan warna coklat melambangkan kenyamanan dan kepercayaan, sedangkan warna hitam melambangkan kekayaan tempe dan browniesnya. Desainnya juga menggunakan bentuk lingkaran dan melambangkan kesatuan dan kesinambungan serta garis lurus yang melambangkan kemajuan dan ketekunan. Sejarah brownies tempe tidak hanya terbatas pada logonya saja. Konsep substitusi tepung terigu dengan tepung tempe pada brownies telah dieksplorasi dalam berbagai penelitian. Misalnya saja penelitian mengenai pengaruh pengganti tepung terigu dengan tepung tempe terhadap kualitas brownies ditemukan dalam substitusi tersebut. Aroma brownies penelitian ini menggunakan kombinasi tepung terigu, margarin, telur, gula, dan coklat untuk membuat brownies dengan pengganti tepung tempe dengan presentase yang berbeda-beda. Potensi bisnis brownies tempe juga telah disorot dalam berbagai dokumen tentang bisnis brownies tempe, membahas tentang pentingnya perencanaan dan strategis dalam keberhasilan setiap usaha. Bisnis dokumen tersebut menetapkan perlunya visi dan misi yang jelas, serta manajemen dan pemasangan yang efektif. Selanjutnya, karakteristik brownies tempe telah diteliti dalam berbagai konteks. Sebuah studi tentang karakteristik brownies tempe menemukan bahwa warna, rasa, aroma, dan tekstur brownies tempe merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kualitas brownies. Secara keseluruhan, studi ini juga menyoroti pentingnya penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi seperti coklat dan telur untuk menghasilkan brownies yang lebih baik. Kesimpulannya, sejarah brownies tempe adalah kisah inovatif, kreativitas, dan ketekunan dari awalnya yang sederhana sebagai perpaduan tempe dan brownies
hingga statusnya saat ini sebagai makanan penutup yang populer. Brownies tempe hingga telah berkembang pesat. Logo brownies tempe, kajian kualitas brownies, dan potensi bisnis brownies tempe semuanya berkontribusi pada sejarah yang kaya dan menarik yang pasti akan terus berkembang di tahun mendatang. Kesehatan. Kandungan gizi brownies tempe terdiri dari berbagai macam nutrien yang bermanfaat bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh kandungan gizi yang sempat saya dapatkan. Yang pertama yaitu protein. Brownies tempe mengandung protein yang berasal dari tempe, yang merupakan sumber protein nabati yang baik. Lemak. Brownies tempe juga mengandung lemak yang berasal dari susu kental manis dan gula yang berfungsi sebagai sumber energi. Karbohidrat. Brownies tempe mengandung karbohidrat yang berasal dari tepung terigu yang berfungsi sebagai sumber energi. Serat. Brownies tempe mengandung serat yang berasal dari tempe yang berfungsi untuk memperlambat penyerapan gizi dan mengurangi risiko penyakit. Vitamin A. Brownies tempe mengandung vitamin A yang berasal dari labu kuning yang berfungsi untuk kesehatan mata dan kulit. Kalsium. Brownies tempe mengandung kalsium yang berasal dari susu kental manis yang berfungsi untuk kesehatan dan tulang gigi. Magnesium. Brownies tempe mengandung magnesium yang berasal dari tempe yang berfungsi untuk kesehatan jantung dan otot. Zat besi. Brownies tempe mengandung zat besi yang berasal dari tempe yang berfungsi untuk kesehatan darah. Vitamin B12. Brownies tempe mengandung vitamin B12 yang berasal dari tempe dan berfungsi untuk kesehatan saraf dan otak. Antioksidan. Brownies tempe mengandung antioksidan yang berasal dari labu kuning yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan radikal bebas dari penyakit. Kanker. Dengan demikian brownies tempe dapat menjadi salah satu pilihan makanan sehat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Yang kedua yaitu food style. Food style untuk tampilan brownies tempe yang sama halnya dengan brownies pada umumnya. Namun yang membedakan brownies ini menggunakan campuran tempe yang sudah dihaluskan sehingga memberikan cita rasa yang berbeda daripada brownies pada umumnya. Dan pada gambar di atas menambahkan kacang almond sebagai garnish. Yang ketiga yaitu food photographer. Seorang memotret brownies tempe dengan angle yang menarik sehingga terlihat sangat estetik dan mirip dengan brownies yang aslinya. Dengan food photographer dapat mengubah sudut pandang seseorang mengenai tempe jika memang diolah dengan kreativitas yang tinggi. Salah satu contoh jepretan foto seperti gambar di atas. Gambar di atas merupakan tampilan menarik dari brownies tempe dengan angle yang profesional sehingga dalam jepretan food photographer menjadikan brownies tempe tersebut memiliki tampilan yang sempurna dan terlihat mahal. Sesuai dengan namanya, seorang food photographer harus memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, di mana meliputi segi pengambilan foto, tatanan dari objek, tempat objek, alat pelengkap, opsi yang harus dikomplit dari segala brownies tempe, background dari objek foto, dan berbagai kelengkapan lainnya yang dapat menambahkan nilai estetik dan estetika dari objek brownies tempe, yang dengan kelengkapan tersebut dapat menguntungkan dari berbagai aspek, baik itu dari segi desain makanan, gambar makanan, promosi makanan, dan sudut pandang seseorang mengenai makanan yang dipoto dari seorang food photographer. Dengan ini dapat menjadikan keuntungan juga bagi seorang food artist jika gambar yang ditampilkan dapat menarik perhatian halayak umum dan menarik minat mereka untuk mencoba dan menikmati brownies tempe ini. Yang keempat yaitu food design. Gambar di atas menunjukkan pentingnya food design yang dimana kreativitas dalam menata makanan sedemikian rupa sehingga enak untuk dipandang dan menggugah selera serta meningkatkan estetika pada makanan. Penataan pada olahan tempe yang disajikan sangat menarik seperti di atas menggunakan piring yang menarik sehingga menambah keestetikan pada gambar di atas. Dan gambar di atas pun juga memadukan madu sebagai saus sehingga menambah perpaduan rasa yang menarik dan menggugah selera. Penambahan daun-daun seperti garnish membuat tampilan gambar di atas semakin bagus dan estetik. Foto di atas pun tidak lupa menambahkan bahan pamungkasnya yaitu tempe sehingga orang tidak akan melupakan bahwa bahan pokok dari brownies ini adalah tempe sehingga nama dari brownies tersebut adalah brownies tempe. Yang kelima yaitu research and development chef. Terciptanya olahan brownies tempe ini sudah melalui research
dari chef yang profesional, meliputi keunggulan tempe, kualitas tempe, bahan campuran tempe, pengaruh kesehatan, dan membuat konsep serta resep dari inovasi yang dikembangkan, sehingga terciptalah olahan brownies tempe. Keunggulan tempe yaitu mudah ditemukan, murah, berbahan dasar nabati, dan sehat untuk dikonsumsi. Kemudian secara bahan campuran tambahan seperti bumbu, pewarna, tepung, dan telur sehingga menambahkan cita rasa yang menggugah selera. Hal tersebut merupakan suatu ketotalitasan dari seorang chef diplomat. Yang keenam yaitu food writers. Food writers adalah seseorang yang profesional yang dapat menjelaskan dan menulis secara detail mengenai sejarah, budaya, dan pengalaman yang mencakup gastronomi yang terdapat pada beberapa tempat yang menyediakan hidangan seperti brownies tempe. Sejarah brownies tempe pada umumnya meniru dan memodifikasi olahan brownies pada umumnya, serta mengganti bahan dasarnya menjadi tempe. Adapun cara pembuatannya yaitu bahan 1 porsi 150 gram tempe, setengah sendok teh baking powder, 200 gram mentega, 5 butir telur, 150 gram gula pasir, 75 gram coklat bubuk, seperempat sendok teh vanili bubuk, 500 ml susu kental manis coklat, 500 gram kacang almond iris atau kacang mete, dan pelengkap 100 gram whipped cream. Cara pembuatannya yaitu 1. Kocok bahan A sehingga butiran gula yang tercampur rata. Yang kedua yaitu lelehkan bahan B dengan cara double boiler atau steam. Bila sudah leleh, angkat. Yang ketiga yaitu sambil mengocok dan berhenti campuran telur, campur bahan C, ditambah tempe dan aduk rata. Bila campuran telur sudah tercampur rata, masukkan campuran bahan B, aduk sebentar hingga rata dengan spatula. Yang kelima yaitu tambahan bahan C, aduk kembali sebentar dengan spatula, masukkan ke loyang yang sudah dialasi kertas roti. Yang keenam yaitu panaskan oven dahulu. Yang ketujuh yaitu ketrok loyang 3 kali dan dengan panggangan 20-30 menit. Api di atas bawah, suhu 180. Yang ketujuh yaitu food artist. Ketika seseorang mempromosikan brownies tempe dengan ide-ide yang kreatif, mereka susun secara terstruktur kemudian mengaplikasikannya menjadi suatu karya seni yang melibatkan teknologi modern dan peran media sosial yang diaplikasikan. Brownies tempe yang dipromosikan pastinya memiliki tampilan menarik minat orang yang sehingga tidak hanya sekedar dipromosikan saja. Beberapa orang menganggap bahwa peran food artis sangat besar. Gambar ini merupakan salah satu promosi brownies tempe yang dipromosikan oleh food artist yang menggunakan kreativitas dan ide-ide membangun minat khalayak umum untuk tertarik dengan apa yang dipromosikan oleh seseorang tersebut. Promosi brownies tempe memiliki beberapa manfaat yaitu inovasi kuliner. Tempe merupakan bahan makanan gizi khas dari Indonesia dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Dengan menghadirkan brownies tempe, food artist bisa menunjukkan inovasi dan memanfaatkan bahan lokal untuk menciptakan hidangan yang menarik. Yang kedua yaitu pilihan makanan alternatif. Memperkenalkan brownies menjadi pilihan resep dan bagi orang-orang yang ingin mencoba inovasi baru dari tempe itu sendiri. Yang ketiga yaitu edukasi gizi. Food artist biasa memberikan informasi tentang manfaat gizi tempe seperti tingginya protein, serat, nutrisi, dan lainnya. Yang keempat yaitu promosi budaya lokal. Dengan memasukkan tempe dengan menu, food artist juga membantu mempromosikan budaya kuliner Indonesia. Yang kelima yaitu kreasi kuliner yang menarik. Dengan keahlian dan kreativitas, food artist bisa memberikan presentasi visual yang menarik untuk brownies tempe. Ini dapat menjadi pemikat orang-orang untuk mencoba hidangan tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.